Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Zsgroup. Dan kali ini kembali lagi dengan saya, Dr. Wahyu Smedi. Untuk kali ini akan saya sampaikan dan juga jelaskan materi yang kemarin sempat kita share di media sosial kami, yaitu 3+1 poin penting dalam membeli rumah. Ikutin terus, simak terus di channel YouTube kami atau di media sosial kami. Jangan sampai terlewatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk kali ini seperti yang sebelumnya saya sampaikan, kita akan berbagi atau sharing mengenai 3+1 poin penting dalam membeli rumah ya. Itu harus teman-teman perhatikan jika teman-teman di luar sana yang berkeinginan untuk berinvestasi atau membeli properti, khususnya rumah. 3+1 poin penting ini paling tidak harus teman-teman pahami atau teman-teman ngerti ya, biar tidak ada salah langkah atau penyesalan jenengan ketika membeli properti. Oke, poin pertama yang harus teman-teman ketahui yaitu pastikan legalitas pihak pengembang atau developer itu dinyatakan aman atau legalitasnya lengkap ya. Cuma di sini pihak developer sendiri ketika ada pertanyaan hal tersebut biasanya sangat intern ya. Jadi teman-teman untuk mengetahui hal tersebut tidak perlu bertanya to the point atau tanya yang sesungguhnya ke pihak pengembang. Jangan Pak, Mas atau ke marketingnya untuk perusahaan jenengan ini, perusahaan Anda ini legalitasnya lengkap nggak? Ada legalitasnya aman nggak? Jangan seperti itu. Hal tersebut mungkin sedikit intern atau bagian dari internal perusahaan yang sifatnya mungkin sedikit rahasia. Jadi pertanyaan jenengan, pertanyaan teman-teman yang harus dilontarkan ke pihak developer atau ke marketing rumahnya cukup Pak, Mas atau Bu atau Mbak ya, perumahan ini bermitra dengan bank apa? Kalau memang perumahan tersebut sistemnya KPR ya, perumahan ibu, perumahan masnya ini atau perumahan ini bermitra dengan bank apa? Oh ini Mas, perusahaan kita atau developer kita bermitra dengan BTN atau bekerja sama dengan Bank Mandiri seumpama. Lah itu sudah merupakan salah satu contoh bahwa developer tersebut atau perumahan tersebut dinyatakan aman ya. Karena spesifikasi bank, dia mau bekerja sama dengan developer atau pengembang, itu paling tidak ada standarisasinya, yaitu termasuk legalitas tadi. Legalitas ya. Jadi kalau developer tersebut sudah bermitra dengan bank, berarti bisa dinyatakan bahwa developer tersebut atau pengembang perumahan tersebut bisa dibilang aman, legalitasnya lengkap seperti itu. Poin kedua yaitu perizinan. Sebenarnya poin pertama legalitas, terus perizinan itu sebenarnya cukup ditanyakan dengan satu pertanyaan tadi di awal, yaitu developer Anda atau pengembang perumahan tersebut yang ingin jenengan beli bermitra dengan bank apa, atau sudah bermitra dengan bank apa. Lebih banyak bank lebih baik gitu. Umpama dengan bank BTN, dengan bank Mandiri, dengan bank BNI seumpama atau bank BWS, berarti developer tersebut, perumahan tersebut sudah bisa dinyatakan legalitasnya aman. Poin 1 sudah terjawab. Poin kedua, perizinannya juga bisa dinyatakan lengkap seperti itu. Jadi poin 1 sama poin 2 terkait legalitas sama perizinan itu bisa di cover dengan satu pertanyaan saja. Pihak developer Anda sudah bermitra atau bekerja sama dengan bank apa, atau ini saya kalau ambil perumahan KPR-nya pakai bank apa. Itulah simpelnya biasanya gitu sih pertanyaannya. Jadi satu pertanyaan cukup mewakili dua poin tadi.
Poin yang ketiga yaitu surat-suratnya gimana, sudah aman apa belum. Yang dimaksud aman itu sudah SHM induk kah atau sudah tersplitching kan gitu. Karena apa, kadang bermitra dengan bank pun itu belum bisa dinyatakan bahwa kondisi suratnya sudah tersplitching gitu. Karena biasanya ada nih perusahaan yang sudah bermitra dengan bank dari legalitas dan perizinannya yang lengkap, tapi untuk suratnya, surat tanahnya atau surat perumahannya itu masih dalam proses induk. Dari awal belinya ke petani masih dalam proses induk ke sertifikat induk atas nama developer, atau sudah induk tapi belum terpecah-pecah ya, seperti itu. Biasanya ciri-cirinya kalau perumahan yang suratnya belum terpecah, apalagi yang masih proses ke induk sertifikat, itu biasanya perumahan tersebut bermitra hanya dengan satu bank saja. Itu biasanya kalau misalkan nih developer A dia bermitra atau kerjasama dengan bank BTN, ya bank BTN itu aja. Itu biasanya surat atau surat tanahnya, surat rumahnya yang mau dijual itu masih proses pengindukan atau masih belum terpecah-pecah. Paling tidak sudah aman lah, meskipun belum terpecah tapi sudah aman. Cuma biasanya resikonya kalau perumahan yang proses sertifikatnya itu masih belum terpecah ya, biasanya ngefeknya itu ke proses KPR-nya lama gitu. Jadi nggak bisa cepat, terus untuk realisasinya tidak bisa langsung karena masih proses splitching ini tadi. Andai kata bisa pun direalisasikan, itu hanya di bank satu tersebut, nggak bisa di bank-bank lain atau nggak bisa bermitra dengan bank lain. Biasanya yang memfasilitasi hal tersebut hanya beberapa bank saja, nggak semua bank. Biasanya sih bank BTN ya, BTN Syariah atau BTN yang konven, biasanya mereka ada fasilitas khusus untuk developer atau pengembang properti atau perumahan yang track recordnya sudah bagus, yang memiliki paling tidak legalitas sama perizinannya lengkap. Biasanya mereka masih mengcover seperti itu, meskipun surat-suratnya masih dalam proses. Cuma yang efeknya ke pihak user atau customer dalam proses KPR-nya, realisasinya biasanya sedikit lama atau lumayan lama, tidak standarnya lah, tidak sesuai standarnya, seperti itu. Itu 3 poin pertama. Tak ulang lagi, legalitas, perizinan. Yang ketiga yaitu suratnya sudah terpecah atau masih induk atau masih dasar sekali ya. Kalau masih dasar sekali, ini saya pastikan belum bisa bermitra dengan bank. Andai kata dia mau bermitra masih proses, belum ada surat kerjasamanya atau istilahnya surat PKS ya, surat kerjasama dengan banknya masih belum ada, masih proses kerjasama. Itu juga harus lebih hati-hati. Kalau masih proses, ini lebih baik proses kerjasama lebih baik jangan dulu, ditunggu sampai developer tersebut sudah benar-benar bermitra dengan bank. Kalau sudah benar-benar bermitra dengan bank, itu bisa dinyatakan poin pertama, legalitas dan perizinan sudah aman. Tinggal kita pastikan poin ketiganya ini tadi, surat-suratnya bagaimana, sudah terpecahkah atau masih induk. Itu pengaruhnya ke proses KPR-nya aja. Ini plus satunya ini yang teman-teman harus juga dipahami ya, jangan sampai terlewatkan untuk ditanyakan ke pihak developer. Atau jangan pahami, meskipun nggak tanya paling nggak jangan tahu satu poin terakhir ini, plusnya ini, yaitu kenali track record developer. Caranya gimana kita mengenali track record developer? Bisa ditanyakan ke marketing yang menawarkan ke jenengan, project perumahan A ini project yang pertama atau yang sudah kesekian kali Mbak Mas dari perusahaan jenengan ini atau dari perusahaan Anda ini gitu. Oh ini Mas, ini proyek yang kedua atau ketiga, bahkan proyek yang ke-10. Wah, semakin banyak proyek yang sudah terselesaikan dengan developer tersebut, berarti secara track record atau nama baik pengembangnya sudah bisa dinyatakan luar biasa aman ya. Jadi jangan ketika ngambil ke perumahan tersebut mau silakan fan aja, tinggal jangan cocok nggak dengan programnya, seperti itu. Tapi paling enggak track record developernya atau track record pengembangnya ini sudah dipastikan aman.
Lah kok ternyata project pertama mas, ini perumahan pertama ini, kita baru buka ini. Lah kenali dulu siapa, PT-nya apa. Bisa jenengan searching di Google, beneran aman nggak. Tapi kalau jenengan sudah seleksi poin 1, poin 2, poin ketiga tadi, meskipun track recordnya masih perumahan pertama, tapi paling tidak sudah bisa dinyatakan aman. Jenengan bisa bebas untuk berinvestasi atau membeli properti atau rumah di developer tersebut ya. Baru teman-teman selanjutnya itu terkait programnya, terus harga rumahnya murah nggak atau standar nggak harga rumahnya, program yang ditawarkan bagus atau tidak, lokasinya di mana, bebas banjir atau gimana. Terus pastikan juga jauh dari makam, jauh dari sutet, terutama jauh dari sungai besar, karena itu juga mempengaruhi ke nilai jual propertinya atau kenaikan tiap tahunnya nanti. Kalau nggak dekat dengan tiga tersebut, sungai, sutet, makam, biasanya kenaikan nilai propertinya lambat. Dan juga ada lagi akses jalan. Jadi lokasi, akses jalan, hindari sutet, makam, dan sungai. Terus pahami programnya menarik atau tidak. Itu poin-poin tambahan. Poin yang terpentingnya saya ulang lagi, kenali legalitas perizinan perumahan tersebut. Yang ketiga yaitu surat-suratnya bagaimana, sudah aman atau tidak. Dan plusnya ini track record. Biasanya kalau track record ini sangat pengaruh kalau jenengan beli properti atau perumahan dengan sistem in-house atau sistem syariah. Lah itu harus benar-benar lebih hati-hati, karena untuk perumahan developer yang in-house atau syariah biasanya mereka tidak melibatkan pihak ketiga yaitu perbankan. Jadi customer atau user langsung membeli atau membayarnya langsung ke pihak developer. Nah itu poin plusnya yang satu tadi harus lebih diperhatikan untuk developer yang in-house atau syariah. Track record, kenali itu sangat-sangat penting sekali, khusus untuk perumahan yang dengan sistem in-house atau syariah. Ya mungkin itu aja teman-teman untuk kali ini yang bisa saya sharingkan atau saya bagikan ke teman-teman. Mudah-mudahan informasi yang sedikit simple ini sedikit membantu atau bermanfaat untuk teman-teman di luar sana yang ingin berinvestasi atau memiliki rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.